Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubiren dan kita akan kembali ini bahas video list yang panjang ini ya, 41 menit nih. Saya ada ini part ketiga ya, saya nggak tahu apa masih dapat lagi ya, saya nggak tahu, tapi saya akan berusaha tuntaskan ya. Jadi ini kita akan sambung videonya, besok akan kita komentari guys, part ketiganya ini ya. Mudah-mudahan sampai part 3, jangan ada part 5 ya. Mudah-mudahan kita kelar malam ini guys, bahas video list yang satu ini, yang panjang ini. Lah, jadi hari ini pun kita pakai baju merah, itu pun takdir. Tapi dalam kekristenan itu Tuhan memberikan satu pilihan yang mana kita diberikan keserupaan dan segambar dengan Allah ya. Kayak misalnya gini, di Taman Eden nih Adam dan Hawa dikasih kebebasan dan kemudian dikasih pohon pengetahuan. Jadi gini, Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Maksudnya ini adalah bukan kita sama dengan Allah, bukan ya. Karena Allah mengatakan bahwa tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan Allah gitu kan. Tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan Allah. Berarti maksud gambarnya adalah bukan kita tuh sama kayak gambar Allah begini ya. Kita diciptakan sesuai dengan gambar itu. Masa tuh gambar yang kayak misalnya gambar saya atau foto saya. Ini kita ngomong gambar berarti bukan ngomong foto ya. Gambar tuh beda sama foto guys. Misalnya kayak kalau orang menggambar saya itu beda dengan orang foto saya. Kalau gambar adalah lukisan. Yang menggambar tentang saya itu bukanlah foto. Nah, foto juga bisa jadi gambaran tentang saya, tapi tetaplah foto itu bukanlah gambar ya. Foto itu adalah sesuatu yang bukan digambarkan melalui kayak pakai pensil, pena atau komputer, tapi melalui hasil kamera gitu guys. Jadi beda antara gambar dan foto. Nah, maksudnya gambarnya adalah Allah tuh menggambar dahulu. Jadi Allah tuh sudah mengkonsep manusia tuh seperti ini. Itu maksudnya dari gambarnya itu adalah miliknya dia. Dia punya gambar yang yaitu konsep ya, gambaran konsep tentang manusia. Jadi segala sesuatu bukan hanya manusia tuh diciptakan menurut gambaran dia gitu. Karena dia menciptakan, jadi dia menggambarkan. Misalnya dia mau menciptakan hewan, dia tentu punya gambaran tentang hewan yang akan diciptakan itu. Ya kan, punya konsep. Jadi gambarnya itu bukanlah dirinya, tapi adalah konsepnya, ya, suatu gambaran yang dia miliki tentang apa yang akan dia ciptakan gitu guys. Itu harus dipahami ya, apa yang kita diciptakan serupa dengan gambarnya itu maksudnya. Bukan kita tuh serupa dengan Allah, bukan. Ya, karena tidak ada yang sama serupa sebanding sama dengan Allah gitu, termasuk kita manusia ini. Nah, ini pohon pengetahuan nih, yang baik dan yang jahat nih. Aku larang kamu untuk memakan buah ini. Nah, kira-kira apakah Adam dan Hawa pada akhirnya itu tidak bisa memilih antara mau memakan buah dan tidak? Tentunya tidak kan? Dia bisa memilih dengan kesadarannya. Karena dia memiliki satu kesegambaran dan keserupaan dengan Allah, yaitu moralitas. Bisa memilih. Sama sebenarnya dengan pasangan hidup. Pasangan hidup itu Ayat kita pernah mengatakan bahwa tidak ada sama serupa sebanding dengan seumpama dengan Allah gitu kan. Jadi yang samakan pernah menyamakan manusia dengan Allah, Luis, karena tidak ada yang sama serupa sebanding dengan seumpama dengan Allah gitu. Ini adalah kononnya Luis. Dia nggak tahu ada ayat yang berbunyi seperti itu, bahwa tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan Allah. Tapi dia berusaha menyamakan antara Adam dengan Hawa, Adam dengan Allah gitu kan. Ini adalah suatu hal yang absurd, bertentangan dengan satu ayat Alkitab yang dimilikinya gitu guys. tuh Tuhan nggak takdirkan kayak kita baru lahir kemudian kakak Fede punya takdir pasangannya si A begitu. Pacarnya kakak Fede siapa sih namanya? Nanti selesai ibadah dikasih tahu. Oh, oke. Jadi nggak ditakdirkan seperti itu. Tuhan sudah kasih rambu-rambu nih. Mereka ini bangga ya punya pacar gitu kan, memberitahukan pacarnya. Kalau kita dalam Islam guys itu haram, pacaran itu haram gitu kan. Jadi kita tuh soalnya malu melakukan sesuatu yang haram gitu kan. Tapi mereka bangga sekali. Ini adalah ya, tapi itu kepercayaan mereka ya. Kalau kita memang Islam itu tidak bolehkan pacaran, karena pacaran itu memang banyak mudaratnya gitu. Ya, tapi kalau nikah nggak ada mudarat. Kenapa? Karena kalau Anda punya anak dari hasil nikah itu adalah anak yang sah. Anda tidak akan malu, tidak akan takut, karena itu memang adalah hasilkan dari hubungan yang legal guys gitu loh. Dan Anda ketika melakukan hubungan suami istri, Anda akan tenang karena memang legal istri dan istri. Beda kalau Anda berhubungan
Bayangkan hubungan suami istri, pelukan ciumannya Anda tidak akan tenang karena itu cuma pacar. Ya, kalau Anda hidup di dunia barat, oke lah, mungkin masih bisa Anda melakukan itu dengan nyaman. Karena di situ ya, di negara-negara barat ya, terutama yang mayoritas Kristen, memang pacaran itu adalah suatu hal yang biasa. Kalau di timur enggak. Ya, Anda melakukan ciuman, pelukan di depan umum itu adalah masalah gitu kan. Karena kita ada timur, nggak seperti ada barat yang bebas gitu. Dilarang menikah dengan beda bangsa. Jadi itu koridornya, nggak boleh melewati batas itu. Dan ketika melewati batas itu, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi lainnya. Itulah kenapa ketika saudaranya Yakub, Esau mau lebih memilih pasangan yang dari luar keluarganya. Dan itu dia akhirnya mengalami resiko-resiko yang harus dia tanggung karena itu. Bahkan dia tidak menikmati namanya hak kesulungannya dan lain-lain. Dan teman-teman, tidak ada ditakdirkan. Ini yang seringkali kita salahkan Tuhan ya. Sama seperti ya saya sudah cerai karena mungkin Tuhan sudah takdirkan saya, kehendak Tuhan untuk saya bercerai. Nah begitu. Nah teman-teman, kita harus paham dalam bagian ini bahwa tidak ada ditakdirkan untuk kita bercerai atau kita memilih untuk pasangan yang berbeda iman. Pasangan kita sendiri yang cari. Tuhan tinggal ACC aja ya. Gitu kira-kira. Mungkin itu ya jawaban dan Kita tinggal cari lalu Tuhan SCC. Bukan begitu guys ya. Takdir itu adalah dua. Ada takdir yang kita usahakan gimana pun tapi tetap tidak dapat. Ya. Misalnya kayak jodoh. Anda berusaha mendapatkan seseorang, misalnya Anda suka sama si Anu. Ya, misalnya Anda suka sama, misalnya ada wanita namanya misalnya Graciela misalnya, atau misalnya anggaplah kayak Putri. Nah, Putri ini Anda berusaha mendapatkan dia. Anda berjuang mati-matian kan, Anda merayu dia, Anda dekati dia, Anda kasih dia hadiah. Tapi bahkan Anda berhasil memacari dia. Tapi gimana pun Anda berusaha menjaga pacaran itu, anggaplah boleh pacaran itu, kita menganggap pacaran ya. Kalau kita ngomong ini, kita ngomong pacaran ini dalam konteks nggak boleh guys ya. Mereka kan boleh. Kita anggaplah ini mereka melakukan itu. Ini udah sampai pacaran ya. Tapi di detik-detik terakhir ternyata si Putri berubah pikiran. Ternyata dia menyukai cewek lain. Nah itu namanya takdir yang sudah Tuhan tentukan ya. Jadi kita udah merancang sebaik mungkin nih, udah dekati, udah merayu, udah berhasil, udah kasih hadiah, udah pasti pacaran, udah jaga itu pacaran selama bertahun-tahun. Tapi si Putrinya sama cowok lain, suka tiba-tiba sama cowok lain, atau disalip cowok lain. Itu takdir namanya. Ini Tuhan tidak, berarti Tuhan tidak meng-ACC. Ya mungkin si Putri itu bukan yang baik bagi kita kalau kita orang baik ya. Jadi Tuhan mungkin memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi itu takdir namanya. Jadi takdir itu ada. Ya. Jadi nggak semua itu mulus seperti yang kita rencanakan. Oh kita berjuang untuk dapatkan si anu, lalu kita dapatkan nggak semuanya begitu. Banyak sesuatu itu yang tidak bisa kita tentukan, tapi Tuhan tentukan. Nah untuk hal-hal yang bisa kita dapatkan ya. Nah itu memang Tuhan tentukan begitu karena itu baik bagi kita ya. Misalnya anggap kita tadi berjuang untuk dapatkan wanita yang sama, berjuang, tapi kita tidak pacaran misalnya, kita menjaga ridhonya Tuhan gitu kan, lalu kita dapatkan dan kita langsung menikah gitu, kita dapatkan ya kan. Nah itu adalah dapat berarti jodoh gitu kan. Kalau di misal itu adalah kalau udah nikah itu jodoh, perkara kita cerai lagi berarti nggak jodoh, jodohnya ketika menikah itu gitu loh, paham ya. Jadi menikah itu jodoh, ketika nggak menikah lagi itu nggak jodoh berarti. Jadi jodohnya itu adalah ditetapkan waktunya. Misalnya kita berjodoh dengan dia selama 3 bulan ya, berarti kita nikah dengan dia 3 bulan aja. Selepas dari itu kita cerai. Karena jodohnya cuma jangka waktu 3 bulan. Itu dalam konteks Islam ya. Ada jodoh untuk selamanya. Kita berjodoh dia sampai akhirat, bahkan di akhirat itu dia jadi istri kita. Itu jodoh selamanya. Jadi jodoh itu juga guys bukan patokannya adalah selamanya, semua enggak, ada jangka waktunya juga. Ada juga yang pakai jangka waktu gitu. Nah, jadi ada hal tentu yang takdir itu adalah ngomong tentang sesuatu yang Tuhan tetapkan karena dia tahu dulu kita, atau sesuatu yang Tuhan itu tetapkan karena dia tahu. Misalnya gini, kayak tadi lah, misal kayak murid, guru menetapkan semacam takdir bagi murid-muridnya ya. Misalnya dia berdasarkan dari hasil sebelum ujian nih kan, si guru tuh menentukan nih
ini muridnya lurus nih, murid ini enggak. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia punya basic. Dia melihat bagaimana murid dalam belajar, bagaimana tingkat kerajinannya, tingkat kesusahan belajar, tingkat menangkap materi. Itu guru semuanya sudah paham. Jadi dia bisa menentukan murid ini lulus apa tidak ketika ujian. Nah itu kalau guru bisa meleset. Karena tidak tahu apa yang menjadi masa depan. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan prediksinya selalu tepat. Karena Tuhan tahu yang menjadi masa depan. Jadi itu adalah bagian takdir juga. Jadi ketika Tuhan tetapkan bahwa anak ini lulus, itu beda dengan guru menetapkan anak ini lulus, ya. Tuhan punya pengetahuan lebih pada guru, gitu. Ya kan, Tuhan itu mencampurkan antara pengetahuan tentang sesuatu yang ditakdirkan dan pengetahuan tentang apa yang terjadi pada sesuatu yang ditakdirkan di masa depan. Itulah pengetahuan lengkap Tuhan, berbeda dengan manusia. Manusia kan tahunya hanya prediksi saja, tapi nggak tahu tentang apa yang terjadi pada sesuatu itu di masa depan. Jadi takdir Tuhan itu terbagi dua, gitu. Jadi takdir itu ada, gitu kan. Kecuali kalau kayak Lewis, kata Lewis kan mengatakan tadi, kita yang mencari Tuhan yang mengasihi, enggak. Kalau Tuhan yang mengasihi gimana? Anda sudah mencari, lalu Tuhan tidak menjadikan itu jodoh Anda, gimana? Buktinya Anda misalnya nggak jadi sama cewek itu, meskipun Anda sudah berusaha keras itu. Dan itu banyak kejadian, guys. Orang yang sudah berusaha keras ya, dia mendekati, merayu, dan jadian, pacaran gitu kan, tinggal nikah lagi ya, ternyata pas mau nikah ditelikung sama cowok lain atau sang wanita selingkuh. Nah itu banyak kejadian. Makanya saya katakan ya, takdir Tuhan itu ada. Jadi nggak ada ceritanya kita memilih mencari Tuhan asisnya, itu nggak ada, ya nggak ada itu guys. Karena nggak semuanya seperti itu. Banyak kejadian sebaliknya. Itu membuktikan bahwa takdir itu ada. Dari saya, mungkin ada pertanyaan lain atau kita lanjut dulu? Kita lanjut dulu ya. Simpan dulu pertanyaannya, masih banyak waktu kita sampai malam jam 12. Lalu kayak tadi masalah cerai itu memang ada takdir Tuhan, ada tidak. Dalam arti begini ya. Kadang-kadang Tuhan tuh karena dia punya pengetahuan, kita tidak. Jadi kita tetap aja harus khususan sama Tuhan. Jadi kita harus berusaha baik. Anggaplah kita adalah udah baik. Lalu tiba-tiba kita Tuhan tentunya kita sedang dengan wanita itu. Nah, bisa jadi karena pengetahuan Tuhan, bisa jadi Tuhan lihat nanti wanita ini kedepannya bakal selingkuh. Karena dia tahu apa di masa depan kan. Maka sebelum itu terjadi, ya Tuhan membuat kita sama dia bercerai gitu. Kenapa? Karena kalau kita di masa depan kita akan mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, yaitu melihat pasangan kita bercerai. Gitu loh guys. Kita di Tuhan membuat kita bercerai. Nah, atau ya karena misalnya memang Tuhan tuh tahu ya bahwa kita tuh nanti akan misalkan karena kita tuh bercerai karena perbuatan kita. Misal kita tuh suka melakukan kekerasan pada istri kita suka bertindak semena-mena sehingga menyebabkan istri kita tahan dan minta cerai. Nah itu dulu kasus yang tadi. Nah itu ya ada kesalahan kita. Nah itu bukan Tuhan yang membuat kita melakukan kesalahan seperti itu, karena kita manusia yang bebas memilih. Tapi Tuhan menjadikan begitu, dalam artian Tuhan itu bukan membuat kita cerai karena keinginan Tuhan, tapi karena perbuatan kita. Tapi Tuhan tahu itu akan terjadi gitu. Ini berarti ngomong takdir dalam hal pengetahuan Tuhan tentang akan terjadi berikutnya, bukan Tuhan yang buat seperti itu ya. Jadi ada takdir karena perbuatan tangan Tuhan, ada yang takdir itu memang karena perbuatan manusia. Makanya di situ ada namanya kodok dan kodor. Jadi takdir itu dibagi dua. Takdir yang namanya kodok dan kodor, yaitu takdir yang Tuhan tentukan melalui tangannya dan takdir yang manusia tentukan, Tuhan tentukan ya, tapi manusia yang membuat itu terjadi dengan tangannya guys, gitu loh. Jadi ada yang takdir atas campur tangan Tuhan, ada yang murni dari perbuatan manusia gitu guys. Tapi tetap semua itu tidak lepas dari pengetahuan Tuhan apa yang jadi dengan masa depan gitu guys. Meskipun dia menentukan takdir seseorang atau orang itu yang menentukan takdirnya sendiri gitu loh. Enggak. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu, nanti feedbacknya mungkin bisa di kemudian, karena itu nanti akan ada kaitannya dengan pembahasan selanjutnya sebenarnya, pertanyaan tadi. Oke, ada dua alasan klasik nih. Ya, salah satu alasannya juga ditakdirkan tadi tuh. Tapi saya ambil kesimpulan di dua alasan. Yang pertama, saya akan bawa dia percaya Yesus. Nah, ini alasan paling banyak sekali. Saya pacaran beda iman karena saya mau bawa pacar saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini paling banyak nih pasti nih. Karena saya dulu juga pernah pacaran dengan beda iman ya, waktu saya masih SMA. Jadi waktu itu saya bilang, nggak apa-apa lah, pacar saya ini anaknya haji, anaknya
ulama ya, anaknya ustadz. Jadi saya anaknya pendeta, pacar saya itu anaknya ustadz. Nah, saya dalam hati berpikir saya akan bawa dia percaya Yesus. Dan Ini artinya kan berarti dia motifnya sudah ketahuan duluan bahwa ingin memurtadkan anak Pak Haji. Ini bahaya guys. Makanya ini perlu ditonton oleh umat Islam agar umat Islam tahu bahwa mereka itu ya motifnya begini. Ini motifnya Louis loh ya. Dia pacaran itu hendak memurtadkan anak Pak Haji. Karena kalau dia membawa anak Pak Haji percaya Yesus ya, berarti itu artinya memurtadkan. Nah ini waspada kita. Ya, makanya ya seperti dia mengatakan jangan nikah atau pacaran beda agama, kita juga jangan ya. Karena ketahuan dalam motifnya. Jadi secara nggak sadar Luis mengakui motifnya di sini. Ini kan motif yang sangat berbahaya bagi kita Islam. Ya. Bagaimana kalau kejadian ya yang ketika dia pacaran sampai SMA itu ternyata dia bisa memurtadkan anak Pak Haji. Kan kasihan anak Pak Hajinya dan kasihan Pak Hajinya gitu ya kan, capek-capek Pak Haji itu mendidik mendidik anaknya tentang akidah Islam, tiba-tiba hanya karena masalah cinta tiba-tiba anaknya tergiur dan melupakan semua akidah yang pernah diajarkan oleh ayahnya ya, buta oleh cinta gitu kan, buta oleh ya pacaran, buta oleh pernikahan, sehingga nikahnya tuh bukan karena ya nikah murtadnya tuh bukan karena keyakinan, bukan karena kebenaran, tapi karena cinta, karena nikah guys gitu loh. Ini makanya ini salah satunya untuk kita komentar video ini kita tahu motif mereka adalah itu ya, memurtadkan umat Islam guys, itu perlu kita ketahui. dan ketika pacaran kadang saya bawa Alkitab, saya kasih dia untuk baca, tapi nggak pernah dibaca juga. Pas putus dibalikin kitabnya, ini kitabmu, nggak usah kasih saya katanya. Nah, tapi banyak orang Kristen itu Bahkan dia sampai bawa kitabnya guys, agar berharapan anak Pak Haji itu baca kitab dia. Wah luar biasa ini ya kan. Tapi untung anak Pak Haji itu tegas gitu kan, dia nggak pernah mau baca itu karena dia tahu ini kitab nggak meyakinkan gitu kan. Tapi kita harus waspada ya, karena itulah tadi kita temukan ya semua bahwa motif Louis itu pacaran itu ya untuk ingin memurtadkan anak Pak Haji guys gitu ya, makanya hati-hati ya, hati-hati guys. tanya ini, ya tenang nggak apa-apa, aku pacaran beda iman, nanti saya bawa dia supaya percaya kepada Yesus. Nah, kira-kira mengenai alasan ini gimana? Bisakah kita pakai alasan ini untuk modus PI ya? Jadi pacaran modusnya penginjilan. Nah, ini sangat-sangat beresiko kalau kita tahu ya. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dikatakan di situ ya, dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama dikatakan di situ. Bentar, saya mau sampaikan dulu ya. Ini berhubungan video sebelumnya. Ini dikatakan bahwa dalam Raja-Raja 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Nah ini nggak masalah. Jadi yang masalahnya adalah gini. Kenapa jadi masalah Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing? Karena perempuan asing itu ya di samping anak Firaun ya kan nggak boleh guys. Firaun nggak boleh mencintai anak Firaun, nggak boleh. Karena Firaun itu adalah orang yang mengaku Tuhan, nggak boleh. Juga perempuan-perempuan Moab juga nggak boleh. Perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Itu karena Allah tuh memerintahkan, Tuhan Allah tuh memerintahkan jelas jangan berhubungan dengan perempuan dari suku ini gitu. Ini adalah suku-suku yang dilarang oleh Tuhan. Dan juga tentu Firaun. Jadi bukan masalah mencintainya, tapi masalah mencintai perempuan dari suku itu gitu loh. Dan dari keturunan Firaun itu problem. Jadi Anda harus tahu tentang ini ya, konteksnya bukan. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan kalau orang ini kan menggunakan ini untuk menyalahkan Raja Salomo bahwa dia poligami. Enggak. Jadi katakan lihat itu Raja Salomo poligami itu.
dia mencintai banyak perempuan asing itu salah. Enggak, bukan itu. Enggak salah. Salomo poligami enggak salah. Enggak salah dia mencintai banyak perempuan asing, tapi jangan perempuan-perempuan anak-anak Firaun atau perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Itu loh poinnya, guys. Jadi jangan salah tafsir tentang ayat ini ya, seperti mereka salah tafsir itu. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Jadi kalau mau tahu playboy sejati itu ya Salomo ini, teman-teman. Nah, istrinya banyak ya, 700 ya, 300 selirnya. Nah, mungkin bisa lah kalau mau nambah-nambah kali ya. Itu belum yang tak terhitung mungkin ya. Tapi Jadi nggak masalah itu ya. Tidak ada di situ Tuhan tuh melaknat Salomo karena perbuatannya. Ya, mencintai perempuan asing, poligami nggak ada dilaknat. Tapi jangan perempuan anak Firaun atau perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het dan lainnya gitu. Ya kan? Nah, cuman zaman Nabi Muhammad dibatasi. Nggak lagi seperti zaman Raja Salomo yang sampai 700 lebih, tapi hanya dibatasi hingga 4 saja, guys, gitu. Ya kan? Jadi tetap boleh poligami tapi sampai 4 saja. Kalau Salomo kan sampai 700 itu. Karena tentu Islam itu disempurnakan, digenapi sering berjalan waktu. Nah, dulu itu ketika Salomo beristri 700 itu agama Islam belum sempurna, belum disempurnakan, belum digenapi. Zaman Muhammad itu sempurnakan menjadi batasannya jadi 4 saja, guys, maksimal. coba lihat ya, perhatikan, menarik sekali pilihan dari Salomo ini. Yaitu dia memilih Moab, bangsa Moab, Edom, Sidon, dan Het, Ammon. Jadi yang dipilih itu bangsa-bangsa yang memang Tuhan larang. Loh, ini kok bisa? Apakah Tuhan menakdirkan? Iya, yang bangsa itu yang dilarang, bukan mencintai perempuan asing yang dilarang ya, tapi bangsa itu yang dilarang mencintai perempuan di bangsa itu, termasuk anak Firaun. Pokoknya kayak gitu ya. Ya enggak gitu loh. Tuhan sudah bilang jangan. Tapi Salomo karena kedegilan hatinya, karena kenapsunya, akhirnya dia nikahin banyak istri dan itu pun di luar bangsa Israel. Coba kita lihat ayat ini keseluruhan ya. Coba kita akan lihat ayat ini keseluruhan. Ya, dikatakan di sini kan Salomo mencintai. Di situ hanya ngomong tentang Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ia mencintai perempuan Moab, Ammon, Eden, dan Het, dan juga anak Firaun. Ingat ya, dia mencintai. Mencintai bukan berarti menikahi. Dua hal berbeda. Ya, jangan Anda samakan antara mencintai dengan menikahi. Belum tentu mencintainya menikahi kan? Nah, jadi di sini ya, dia menyamakan mencintai dengan menikahi. Ini fatalnya, guys. Jadi padahal tentang masa-masa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencenderungkan bla 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 bla. Intinya di sini ngomong bahwa Salomo itu hanya dalam konteks mencintai, belum sampai konteks menikah, guys. Itu poinnya. Banyak perempuan asing yang tadi, padahal ini perhatikan ya di ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman Jadi kepada orang sebelum Israel. Salomo menikahi, ya masih mencintai, langsung Tuhan tegur gitu, ya kan? Jadi Tuhan tuh berarti nggak mau Salomo tuh menikahi, karena mencintai saja sudah ditegur, sudah dilarang gitu kan? Berarti di sini poinnya adalah Salomo tidak sempat menikahi perempuan itu karena begitu mencintainya sudah ditegur sama Tuhan, guys. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Bergaul ini dalam arti kawin mengawin ya, cuman disederhanakan aja bahasa dalam bahasa Indonesia ya. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Perhatikan. Bagaimana pada akhirnya Salomo hatinya condong kepada Allah lain ini. Dan istri-istrinya semuanya mencondongkan hatinya. Dia 4 ya. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Salomo dia mencintai. Bentar ya. Apa nih tadi? Bentar. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Nah,
Berarti benar di sini Salomo sempat nikah dengan wanita-wanita itu ya. Ya. Tapi ini guys ya, meskipun begitu, ingat ya, yang disalahkan adalah Salomo menikah dengan bangsa itu, bukan poligaminya, ya, bukan masalah poligaminya. Nah, jadi demikianlah Salomo. Jadi di ayat ini ternyata benar ya bahwa Salomo memang nikah dengan wanita itu, tapi ini bukan nggak ada hubungannya dengan Tuhan itu melaknat poligami, enggak. Tuhan bukan melaknat poligami, tapi bukan melaknat juga ya, menyalahkan Salomo atas perbuatannya menikahi orang-orang ini gitu kan. Nah, demikianlah Salomo mengikuti Asoret, dewi orang Sidon, Mikom, dewa gigikan sembarang orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jadi mata Tuhan, dan dia tidak berarti mengikuti Tuhan di Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejikan sembarang orang Moab di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejikan sembarang bagi Amon. Jadi ini guys ya, kalau kita jujur ya, kita nggak percaya Salomo melakukan itu ya. Kenapa? Karena Salomo itu adalah utusan Tuhan yang terpilih. Tuhan nggak mungkin salah milih utusan. Nah, ini sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah diubah oleh manusia. Maka kita meyakini ini adalah bagian yang diubah, membuat Salomo itu seperti orang yang melakukan syirik. Ini kan syirik namanya nih. Ya, ini syirik guys. Ini bagi kita ya nggak masuk akal kalau seorang nabi melakukan syirikan. Fatal itu. Kalau nabi melakukan misalnya kayak ya kesirikan itu mungkin lah dilakukan nabi, nggak mungkin ya. Berarti Tuhan salah pilih. Nah, ini menurut kita ya sebagai iman kita sebagai muslim itu menolak itu. Ya, sesuai dengan klaim Tuhan. Makanya kita membenarkan kita mengatakan bahwa kita sebelumnya sudah berubah dalam manusia. Nah, ini salah satunya. Karena nggak mungkin nabi melakukan syirikan, gitu kan? Nah, jadi ini Tuhan tuh menyalahkan bahwa nabi itu menikah dengan orang yang dilarang, nggak ada hubungan sama poligami sebutnya lagi ya. Yang dilarang itu adalah bergaul dengan orang-orang bangsa dilarang, bukan dilarang itu bukan masalah poligaminya gitu guys. Tapi kalau Salomo tidak menikahi orang ini nggak ada masalah gitu kan. Poligami dengan masalah ini nggak masalah. Orang-orang yang menyembah berhala dan kemudian Salomo, perhatikan ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Dia mendirikan tempat ibadah untuk berhala, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, dibuatin semuanya. Dan kemudian apa yang dilakukan ayat 9? Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya menyimpang kepada Tuhan, dari Tuhan, 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dia perhatikan bagaimana Salomo di sini, ya siapa sih? Maksudnya Salomo ini orang. Jadi Tuhan tuh menampakkan diri pada Salomo, bukan menampakkan dirinya dalam artian dia langsung itu. Tapi tandanya, sama seperti ketika Tuhan menampakkan diri pada Musa, itu bukan Tuhan menampakkan dirinya pada Musa, tapi yang menunjukkan tanda-tanda kehadiran dia, seperti semak yang terbakar, ranting yang terbakar. Itu bukan Tuhan, tapi tanda kehadiran dia gitu. Karena dia adalah sesuatu yang aneh kan. Jadi penampakan sesuatu yang aneh gitu. Itu menunjukkan penampakan dari kehadiran Tuhan, bukan penampakan dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan bukanlah berupa semak belukar berapi atau ranting yang berapi, enggak itu guys gitu. Itu adalah wujud dari kehadiran Tuhan saja. Sama seperti Tuhan menunjukkan kepada Salomo, bukan dirinya dalam artian Tuhan itu sendiri, tapi tanda dia hadir di situ gitu. Yang hebat ya, terhikmat. Salomo adalah orang yang ya penulis kitab, ya kita bisa bilang dia raja yang luar biasa, tapi toh dia jatuh ke dalam dosa ini karena dia main-main dengan pasangan yang beda iman. Dia main-main tuh. Ya artinya Tuhan salah pilih kalau gitu kan? Nggak mungkin. Jadi ini sangat aneh sekali guys. Nggak mungkin Tuhan salah pilih utusan, gitu kan? Gimana kalau contoh oleh umatnya? Kan enggak. Jadi gini guys ya, Tuhan itu kayak kaum-kaum yang misalnya menyimpang ya, kayak Sodom Gomora, kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, itu kan bukan orang pilihan, bukan utusan pilihan gitu. Nah, tapi kalau itu Tuhan jadikan pelajaran. Tapi kalau nabi yang begitu, ya itu bagaimana ceritanya? Berarti Tuhan salah pilih nabi, salah pilih utusan. Lalu dijadikan pelajaran bagi manusia itu jadi
Kenapa Tuhan tuh menunjuk atau memilih nabi yang salah dan melakukan kesalahan? Itu kan nggak mungkin, itu absurd gitu kan, hampir nggak masuk akal. Dia main api dan dia gagal. Teman-teman, kita tentunya iman kita nggak sebesar Salomo lah. Kalau Salomo itu sudah segitu kaliber tapi dia tetap jatuh, apalagi kita gitu. Jadi nggak bisa kita pakai alasan tenang aja lah, nanti ketika sudah pacaran nanti saya bawa dia ke gereja, saya bawa dia untuk percaya Yesus. Bukan kita yang bawa dia, ujung-ujungnya kita yang dibawa nanti sama dia, dan kita kehilangan momentum kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, dan itu kan tentunya berbahaya. Oke, lanjut aja ke yang 2 ya, karena waktu kita terbatas, jadi kita langsung saya cepat saja. Saya ngomongnya cepat saja. Alasan yang selanjutnya, alasan klasiknya. Kak, tenang aja, aku beda iman, tapi kami bisa jalan sama-sama kok. Ya, saya ke gereja, dianya pergi ke masjid, contohnya gitu. Tenang aja lah, bisa sama-sama, walaupun kita beda iman. Nah, kira-kira dengan alasan ini bagaimana? Ini kan paling banyak alasan para artis ya, kayak gini ya. Beda iman, tapi jalan sama-sama. Sudah terbukti, banyak orang yang seperti ini. Apakah bisa? Mari kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 14-18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Gini ya, kalau ngomong tentang percaya, kita percaya pada Yesus, tapi sebagai utusan, sebagai nabi. Itu yang diucapkan dirinya. Ya. Tapi Louis ini memang betul-betul, orang-orang Louis ini betul-betul nggak percaya tentang Nabi Muhammad. Ya, nggak percaya. Sebagai nabi nggak percaya. Ya. Jadi beda lah kita dengan Louis ini, beda guys. Kita masih percaya Yesus sebagai nabi, utusan. Ya. Tapi dia sama sekali tidak percaya Nabi Muhammad. Nah, jadi apa ya? Jadi ini kalau disamakan juga nggak bisa karena berbeda, ya, paham ya? Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang seimbang dengan orang yang tidak percaya, sedangkan umat Islam tuh percaya kepada Yesus gitu, sama-sama percaya. Memang bedanya percayanya sebagai utusan atau nabi, kalau Kristen kan percaya sebagai Tuhan. Tapi ini lebih cocok untuk sebaliknya, digunakan sebaliknya, yaitu ngomong tentang kepada orang Islam, karena memang orang-orang Kristen itu memang nggak percaya sebenarnya tentang Muhammad gitu kan. Nah, jadi ini lebih cocok sebenarnya untuk orang Islam gitu kalau mau ditujukan. Karena kalau tujuan orang Kristen jadi rancu, karena orang Islam itu masih percaya Yesus gitu, bukan yang nggak percaya, ya kan? Itu poinnya di situ guys. Coba kita akan lihat di versi lengkapnya ya. Saya coba akan sharekan dalam versi lengkapnya. Tadi dalam kitab 2 Korintus pasal 6, kita buka ya, 2 Korintus ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Dan selanjutnya, kalau kita melihat dari sini, bagaimana dibandingkan bahwa nggak bisa yang namanya terang sama gelap itu bersatu. Alasannya kenapa? Ya prinsip-prinsip hidupnya aja udah beda. Dan itu tidak mungkin kita bisa menyatu. Kita mau beribadah ke gereja, dia ibadah ke yang lain. Dan kemudian yang masuk dalam otak kita itu berbeda. Yang satu disuruh mengasihi, yang satu suruh membenci, contohnya. Ini juga sama dalam Islam begitu. Bahkan Islam lebih ketat lagi ya. Kalau mereka masih membolehkan pacaran, kita jangankan nikah, pacarnya nggak boleh gitu. Itu poinnya ya. Jadi kalau kita lebih ketat dari mereka nih sebenarnya, ya sama seperti ini sama, nggak boleh nikah beda agama, bahkan kita lebih ketat lagi. Mereka hanya mengatur nggak boleh nikah beda agama, kita sampai pada tahap pacaran pun bahkan nggak boleh. Jangan beda agama, seagama pun nggak boleh pacaran guys gitu. Jadi Islam itu adalah agama yang lebih ketat daripada Kristen. Ya, larangan mereka ini kita lebih hebat lagi, jauh lebih hebat lagi. Kita betul-betul amat sangat preventif. Kalau mereka hanya preventif dalam hal nikah, tapi tidak preventif dalam hal pacaran. Padahal pacaran juga harus dibendung gitu. Karena apa? Karena pacaran bisa menyebabkan ekses
banyak stres negatif. Bukan hanya pacaran beda agama, juga pacaran sama agama juga bisa. Karena akan menimbulkan hamil luar nikah, menimbulkan apa namanya merusak pasangan ya, karena kasihan yang pasangan dia sebenarnya yang dia nikahi karena sudah menerima bekas kita gitu kan. Nah, itu poin di situ guys. Banyak muda pacaran yang Islam tuh mengatur sampai pacaran pun dilarang gitu. Kita nggak bisa ketemu gitu. Apalagi banyak bentrokan nanti dalam rumah tangga kalau berbicara mengenai ini. Makanya saya bilang sangat beresiko ketika memiliki pasangan beda iman. Nggak mungkin bisa jalan sama-sama. Saya akan menunjukkan beberapa bukti kenapa tidak bisa jalan sama-sama. Yang pertama, prinsip hidup kita tentunya beda ya. Kalau dalam Kristen, kira-kira bagaimana? Bolehkah kita membenci musuh kita? Nggak boleh kan? Yang kita harus kasih siapa? Bahkan musuh kita harus kita kasih. Coba ya, perhatikan nih. Dalam kitab Ya istilahnya gini ya guys ya, ajaran kasih itu bukan hanya di Kristen ya, semua agama tuh punya ajaran kasih ya. Jadi jangan merasa itu hanya Kristen saja, karena semua agama tuh mengajarkan kebaikan. Gak ada satupun agama itu mengajarkan keburukan. Kalau ada yang umat mereka melakukan keburukan, itu bukanlah dia sedang menjalankan ajaran agamanya gitu loh. Ya kata. Jadi kalau masalah kasih sebenarnya cocok aja ya. Jadi karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan, tentang kasih gitu, ya. Tapi faktanya, Louis sering menunjukkan bahwa dia tidak sedang melakukan ajaran kasih. Contoh, ketika dia mengatakan melabeli umat Islam dengan sebutan kagurun, itu bukanlah bentuk suatu kasih. Karena kalau Anda mengasihi musuh Anda, sedangkan umat Islam itu bukan musuh dia, seandainya pun umat Islam itu musuh dia nggak boleh mengucapkan kata kagurun kepada kita gitu. Nah, makanya dan juga banyak hal lain. Dia memfitnah Nandar di video sebelumnya, atau memfitnah ustaz mengatakan bahwa ustaz ini adalah pembohong penipu. Itu bukan ajaran kasih, gitu kan? Walaupun mereka misalnya melakukan musuh Anda sendiri pun tidak boleh Anda melakukan hal seperti itu, apalagi kalau mereka bukan musuh Anda gitu. Jadi Louis ini adalah sering menyampaikan ajaran kasih, tapi faktanya kelakuannya tidak mencerminkan ajaran kasih guys. Sering kelakuan itu tidak menunjukkan ajaran kasih. Nah itu sering saya bongkar di konten-konten saya guys. Matius 5:43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam prinsip kekristenan ya kalau jadi Louis jangan berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Mereka yang tidak menganiaya aja dia tidak doakan ya. Mereka yang tidak menganiaya aja malah dia bully. Dia sebut dengan kata gurun, dia fitnah itu kan. Dia mengatakan bahwa mereka ini pembohong, menipu, padahal dia tidak paham dengan hal itu. Padahal sebenarnya dialah sedang melakukan hal itu gitu. Jadi Louis ini ya guys ya, hanya mulutnya manis, ajaran kasih, tapi faktanya kelakuannya tidak mencerminkan ajaran kasih sama sekali. ada orang yang salah kita maafkan, ada orang yang salah kita ampuni, ada orang yang menyakiti kita ya kita kasihi. Itu prinsipnya ya, itu prinsip banget. Nah, ketika kamu memiliki pegangan prinsip hidup seperti ini, kemudian punya pasangan yang memiliki prinsip hidup berbeda, itu bagaimana? Kan nggak bisa nyatu kan? Nah, monogami dan poligami ya. Dalam Timotius, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri bijaksana. Saya mau soroti suami. Ya, masalahnya Salomo poligami dan tidak ada Tuhan melaknat dia. Tuhan hanya menyalahkan Salomo karena dia poligami dengan wanita yang dilarang oleh Tuhan, ya. Ya, itu poinnya di situ. Jadi dari antara 700 orang gundiknya, yang masalah itu hanya yang bangsa itu aja, selebihnya nggak masalah gitu guys. Juga yang lain juga poligami, ya. Jadi siapa yang Timotiusnya siapa? Kok dia bisa melarang orang poligami sementara para nabi poligami? Tuhan tidak pernah melarang poligami. Jadi kenapa Timotius ini adalah melebihi Tuhan? Itu menjadi masalah guys ya. Tuhan yang tidak pernah mengatakan itu poligami para nabi itu salah, lalu dia berani menyalahkan gitu. Nah ini yang perlu jadi makanya kita harus lihat ya. Kalau dalam Islam nggak ada begini-gini, nggak ada guys.
Kalau Tuhan tidak melarang, kita nggak berhak melarang, gitu. Jadi semua yang kita larang itu adalah apa yang Tuhan larang. Jadi kita tuh sesuai dengan apa yang Tuhan larang. Nggak ada gitu pada itu nggak ada. Kayak Tuhan misalnya nggak pernah melarang kita untuk apa ya? Ya kita untuk poligami, ya kita jangan melarang poligami. Tuhan tidak ada melarang kita untuk misalnya apa ya? Misalnya melarang kita untuk apa ya? Bekerja semaksimal mungkin, ya kita jangan melarang orang untuk bekerja semaksimal mungkin gitu ya. Yang penting dia meninggalkan kewajiban misalnya soal 5 waktu dan lain sebagainya gitu guys. Dari satu istri, dia cuma satu aja ya. Memang Adam kan cuma diciptakan Hawa untuk dia kan, tidak cari hiwi, tidak cari hiu dan lain-lain, enggak. Masalahnya waktu itu ya itu adalah manusia pertama, ya manusia pertama. Tapi kan di bawahnya kan beda lagi. Ada Salomo, ada Daud, Ibrahim dan sebagainya, gitu loh. Ini sama misalnya kayak gini. Anda tahu tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan itu ya itu awalnya memang Allah ciptakan sepasang, ya kan? Atau kalau Anda mau membiakkan tumbuhan atau hewan, Anda ambil sepasang, ya kan, jantan dan betina. Nah cukup, nggak perlu satu jantan dua betina, nggak cukup, nggak perlu guys, cukup satu jantan dua betina. Setelahnya Anda pengen bertambah banyak, Anda akan melakukan namanya kawin silang, inseminasi, pencakokan untuk memperbanyak gitu guys, untuk memperbanyak bibit, untuk banyak ternak. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang apa ya, berbeda antara yang pertama sama yang kemudian gitu loh. Kecuali kalau misalnya Adam monogami, Daud monogami, Sulaiman monogami, Abraham poligami, monogami, oke. Tapi kan tidak. Ada monogami, tapi para nabi banyak yang poligami gitu loh guys. Itu poinnya di situ. Jadi jangan samakan ya. Mentang-mentang ada monogami ya, tapi faktanya nabi-nabi banyak yang poligami gitu loh. Jadi jangan mengambil contoh Adam untuk semua nabi gitu. Karena para nabi berbeda. Ada yang monogami, ada yang poligami guys. Cuma satu aja. Tapi prinsip hidupnya kan berbeda. Kalau kita lihat sini ya, dalam surat An-Nisa kan dikatakan, dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu Bukan jika menikahinya. kamu takut akan berlaku adil, tapi dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ya terhadap hak perempuan yang yatim, bagaimana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Ya, budak ini dulu ya, sekarang kan nggak ada lagi. Makanya ini adalah konteks budak-budak, itulah konteks pada masa lampau. Sekarang nggak berlaku lagi. Yang demikian itu adalah lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya. Jadi ya, ini adalah konteks kapan poligami boleh kita lakukan. Ya, jadi ada saatnya poligami nggak boleh kita lakukan. Jadi kalau kita takut tidak mampu berbuat adil, maka nikahi seorang saja. Disarankan untuk monogami. Jadi guys, nggak semua orang tuh disuruh poligami, enggak. Ya, kalau Anda takut tidak berbuat adil, ya Anda monogami gitu loh. Di situ Anda tidak boleh poligami gitu loh. Jadi ini konteksnya adalah ada saatnya kita tuh boleh poligami, ada saatnya tidak gitu. Nah, kalau saya jujur saya takut saya tidak mampu berbuat adil, maka saya cuma monogami gitu. Tapi kalau saya merasa saya mampu berbuat adil, saya akan memilih poligami. Tapi juga menurut saya ya, poligami ini nggak sembarang orang bisa guys. Kenapa? Kalau saya pribadi ya, prinsip saya itu saya tidak poligami. Kenapa? Yang penting itu saya tidak menolak poligami dan saya tidak menyalahkan poligami karena Tuhan tidak pernah menyalahkan poligami ya. Bahkan Tuhan itu membolehkan, tapi kalau Anda tidak mampu beradil ya takut ya ada sebagai sesuatu aja. Saya cuma monogami. Kenapa? Karena ngurus wanita tuh ribet guys, ribet ya. Karena ngurus satu wanita aja ribet, apalagi kalau sampai ngurus 2, 3, 4. Jadi nggak semua orang bisa melakukan hal itu gitu kan. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nih, boleh 4. Bahkan ada yang mengatakan, nggak apa-apa, nggak izin. Jadi kalau sudah punya istri 4,
Ya misalnya pergi ke Bandung ketemu cewek cantik lagi, ya nikahin dia tapi ceraiin yang satu dulu kan gitu. Yang penting harus 4 lah gitu. Tapi dalam Kristen kan nggak boleh. Saya kadang-kadang kalau ada anak pemuda saya tanya, Kak boleh nggak saya mau menikah Sebenarnya kalau sama... pendapat kalau saya kurang setuju dengan pendapat kalau nikah lagi tempat lain tanpa izin istri. Kenapa? Karena itu berarti ada yang tidak adil pada istri Anda gitu kan. Nah, jadi saya tidak menyalahkan orang-orang beberapa begitu ya. Mereka mungkin punya tafsir sendiri ya, tapi kalau saya punya tafsir yang lain ya. Dan ini nggak masalah dalam Islam ya. Ya kita tuh nggak masalah karena kita tidak haruskan untuk ikuti satu ulama. Yang penting kita jangan keluar dari 4 imam gitu kan. Nah, kalau saya pribadi ya, saya berpendapat pada imam yang menyebutkan bahwa harus dengan izin istri. Karena itulah tanda kita berbuat adil. Karena kalau kita nggak dapat izin istri, itu tandanya kita tidak berlaku adil, guys. Itulah logikanya. sama orang yang beda iman dengan saya? Saya cuma jawabnya gini, ya nanti kalau dia tanya, Mama, aku mau tambah istri satu lagi, ya kamu nggak boleh marah loh ya. Saya bilang, wih nggak bisa dong, dia harus setia sama saya. Ya kan diperbolehkan dia. Kamu dilarang, tapi kan dia diperbolehkan. Gimana? Masih mau? Ya jelas enggak kan. Nah resiko-resiko ini yang kita harus tahu. Kita bisa dipukul, kita juga bisa dimadu, kita juga ya berbeda prinsip gitu. Nah, Itu risiko kalau orang menjumpai orang seperti itu. Tapi kan nggak semua orang Islam begitu, ya kan? Ada orang tuh yang kalau saya pribadi misalnya saya pengen poligami, ya saya akan sampaikan pada istri saya. Kalau dia nggak mau ya saya nggak mau paksakan. Karena kita nggak boleh memaksakan kehendak, guys, nggak boleh, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu tentu ada, kita tidak menafikan. Tapi itu bukan umat Islam yang baik. Karena umat Islam baik itu adalah dia tidak pernah memaksakan kehendak, ya, tidak pernah memaksakan kehendak. Dia akan berlaku adil pada istrinya. Kalau istrinya nggak mau, ya sudah jangan paksakan. Karena kalau anda paksakan berarti anda tidak adil pada istri anda gitu. Karena keadilan itu adalah berdasarkan pada kerelaan, bukan berdasarkan pada paksaan, guys. inilah penting. Selain itu undang-undang negara kita kan nggak bisa mengatur beda agama ya menikahnya. Dalam undang-undang perkawinan nih nomor 1, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974 pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Maksudnya apa? Jika kamu menikah, ya pilih salah satu agama. Pasanganmu yang ikut kamu ke gereja atau kamu yang ikut dia ke tempat ibadahnya. Itu baru dianggap sah. Dan ini berarti tentunya saling menyangkal imannya masing-masing, walaupun untuk kepentingan diri sendiri. Inilah beberapa alasan, secara cepat saja ya, kenapa kok dilarang untuk kita memilih pasangan beda iman. Belum lagi urusan anak-anak nih. Belum lagi urusan pesta pernikahan. Belum masa depan anak-anak lagi nanti. Bagaimana? Dan ini yang harus dipikirkan sangat-sangat panjang. Mungkin itu saja dulu dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan. Oke, sudah jelas ya? Berarti kalau tidak ada pertanyaan. Nah, selain itu satu lagi, saya mau tambahkan satu poin lagi, yaitu mengenai perceraian. Nah, perceraian tentunya dalam Kristen kan nggak boleh ya. Yesus menjawab dalam Matius 19, 4-6, apakah kalian belum membaca dalam Alkitab bahwa pencipta yang membuat manusia, pada mulanya membuat mereka laki-laki dan wanita, dan sesudah itu ia berkata, itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu. Nah, coba kita baca ya. Yesus menjawab, apakah kalian belum membaca dalam Alkitab bahwa pencipta yang membuat manusia, pada mulanya membuat mereka laki-laki dan wanita, dan sudah itu ia berkata, itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu. Ya, ini ngomong tentang kalau ada laki-laki satu dan wanita satu, ingat ya, itu konteksnya ya. Konteksnya karena ini ngomong tentang awal mula. Waktu itu belum ada wanita dua, laki-laki dua, belum ada. Hanya ada satu wanita, satu laki-laki. Maka wajar ketika kedua jadi satu. Karena nggak ada yang lain, ya. Jadi jangan samakan ini dengan konteks sekarang, ya. Ini konteks dulu ketika awal mula laki-laki wanita itu adalah Adam dan Hawa saja. Ya, ini konteks pada waktu itu. Nah, jadi mereka bukan lagi dua orang, ya. Adam dan Hawa ini jadi satu
keluarga, satu suami istri gitu kan. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diserahkan oleh manusia. Jadi ini konteks ngomong tentang Nabi Adam dan Hawa. Ingat ya. Konteks ngomong tentang Nabi Adam dan Hawa, bukan konteks sekarang gitu. Nah, jadi pernikahan Adam dan Hawa itulah pernikahan yang tidak bisa cerai gitu, karena yang menyatukan Adam Hawa itu adalah Allah langsung gitu. Paham ya? Nah, kalau sekarang kan tidak, kalau sekarang konteks sekarang itu kan bukan Allah yang menyatukan kita. Coba misalnya Anda nikah dengan orang beda agama. Apakah Allah menyatukan Anda dengan orang beda agama? Kan tidak. Atau Allah ada kayak Salomo menikahi dengan anggaplah itu benar ya. Salomo menikah dengan orang yang beda agama, gitu kan? Apakah Tuhan buat seperti itu? Kan tidak. Itu kan kehendak Salomo sendiri gitu loh, guys. Nah, ini adalah konteks tentang Adam dan Hawa. Jangan Anda bawa-bawa ke yang lain gitu. Enggak. Ini bahwa ini adalah pernikahan Adam dan Hawa, bukan pernikahan yang lain gitu, ya kan? Nah, untuk pernikahan lain itu Yesus katakan begini ya. Hukum perceraian Yesus sampaikan gini. Di satu ayat kitab Yesus berkata, "Jikalau engkau menceraikan istrimu bukan karena ia berzina, maka engkau sama dengan membuat istrimu berzina." Dalam artian kita tidak dibolehkan menceraikan istri kalau dia tidak berzina. Nah, artinya sebaliknya, kalau istrimu berzina, boleh kita ceraikan gitu. Nah, di sini ada Hawa ya, Adam, karena nggak ada wanita lain, mereka tidak bisa selingkuh, paham ya? Ini konteks untuk ayat ini loh. Karena Adam dan Hawa tidak ada wanita lain, Adam cuma sendiri laki-laki pada waktu itu dan Hawa sendiri wanita pada waktu itu, maka mereka tidak mengalami yang namanya perselingkuhan. Mau selingkuh sama siapa? Nggak ada wanita lain, nggak ada laki-laki lain. Ya, makanya konteks Adam dan Hawa tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Konteksnya karena tidak, waktu itu belum ada wanita dan istri lain. Tapi untuk konteks sekarang itu berlaku ayat lain yang Yesus sampaikan bahwa jikalau kalian menceraikan istri kalian bukan karena ia berzina, maka kalian sama dengan membuat dia berzina. Artinya sebaliknya, kalau gitu boleh menceraikan istri kalau dia berzina gitu, guys. Paham ya? Jadi Anda paham, ada ayat-ayat yang ditujukan untuk itu, ada konteks pada zamannya gitu, guys. Ada konteks kapan itu berlaku dan kapan itu diterapkan gitu. Itu yang perlu Anda pahami. Ini adalah ayat untuk zaman Adam dan Hawa ya. Yang dimana waktu itu tidak mungkin terjadi perselingkuhan karena belum ada wanita dan laki-laki lain selain Adam dan Hawa, guys. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh bercerai. Jadi nggak semua orang disatukan oleh Allah. Nggak itu nggak masuk akal. Masa Allah menyatukan orang baik dengan orang jahat? Misal, ada wanita yang soleh luar biasa, ya kan? Dia baik hati, ya pokoknya baik lah pokoknya. Dapat suami yang pemabuk, pemarah, tukang aniaya, tukang tampar. Pokoknya bahkan ada kisah, guys ya. Ini kisah nyata dan banyak kasus begitu ya, di mana laki-lakinya tuh ya karena apa? Karena suka mabuk, suka main tangan. Jadi wanita ini nggak tahan kan, istrinya nggak tahan, istrinya orang baik. Lalu mengadulah dia kepada keluarganya. Keluarganya katakan nggak bisa di agama kita, yaitu di agama kita itu nggak boleh cerai. Seperti kata sini kan. Dia sebenarnya udah nggak tahan lagi nih. Dia tahu nyawanya terancam. Kenapa? Karena suaminya itu kalau pulang mabuk itu pastinya kena dipukuli. Ada dia salahnya, guys. Pastinya sudah baik padahal kan. Tapi kan memang mabuk itu menghilangkan kesadaran sehingga suaminya menjadi orang yang berbeda ketika mabuk gitu kan. Dia main pukul, main tangan, berbahaya lah pokoknya nyawa istrinya berbahaya. Sampai istrinya ngomong ke pendeta ya, nggak juga dia approve. Dikatakan kamu nggak boleh cerai dalam agama kita. Apa yang terjadi? Anda tahu apa terjadi? Istrinya itu meninggal di tangan suaminya, ya kan? Ya kenapa? Karena nggak boleh bercerai. Nah, makanya itu nggak masuk akal, guys. Nah, seharusnya perceraian itu dibolehkan kalau ada alasan-alasan tertentu. Misalnya bisa menyebabkan meninggalnya salah satu pasangan karena tidak dipisahkan dengan cepat.
gitu kan, tidak diceraikan dengan cepat gitu. Atau misalnya kayak apa ya, ya misalnya karena berzina, ya ada orang tertentu yang nggak bisa menerima pasangan berzina, kayak saya nggak bisa menerima pasangan saya berzina, nggak mau tahu kalau kalian menemukan pasangan saya berzina, saya harus menceraikannya, karena saya tidak mau aib itu ada pada keluarga saya nggak mau ya menerima wanita yang berzina dengan pria lain, saya nggak terima itu. Nah itu Yesus membolehkannya, ya jadi kata dia ya, jikalau kalian tidak menceraikan jikalau kalian menceraikan istri kalian karena ia tidak berzina, maka anda sama dengan kalian bersama dengan membuat dia berzina. Artinya sebaliknya, boleh menceraikan istri kalau dia berzina, guys, gitu. Nah itu masuk akal, logis, karena kalau anda paksakan tetap sama dia sementara anda sudah tidak sor lagi dengan istri yang pernah berzina gitu kan, itu bagaimana coba? Nah itu, guys. Beda dengan orang yang tidak sama kita, tentunya pasti diizinkan untuk bercerai. Dan ini juga akan menyulitkan, sangat-sangat menyulitkan kita. Itulah kenapa sebaiknya Jadi ini jangan samakan ya, ini konteks Nabi Adam, makanya tidak berlaku kepada Nabi Salomo, Nabi Abraham, dan nabi-nabi lainnya gitu. Dan kepada kita nggak berlaku, guys. Ini hanya untuk Adam saja. lebih baik tidak menikah daripada salah menikah ya. Apalagi teman-teman semua masih muda-muda nih, masih banyak waktulah untuk mendoakan jodoh yang tepat, jodoh yang sesuai dan dari Tuhan. Gak usah buru-buru. Nanti juga ketika buru-buru, jangan sampai rumah tangga nanti bermasalah juga dan akhirnya kita gagal dalam rumah tangga. Bisa saya Ya, salah satu cara buru-buru kan pacaran. Kalau orang sabar tuh, guys, dia tidak akan pacaran. Dia akan betul-betul mengalihkan perhatian. Dia akan bekerja dengan baik, belajar maksimal, sehingga ketika waktu tiba dia akan taaruf dan nikah. Jadi nggak pacaran, karena pacaran itu adalah satu tanda terburu-buru. Kenapa? Karena pacaran itu adalah orang pacaran itu biasanya adalah anggaplah tidak melakukan maksiat. Dia pacaran bukan niat untuk misalnya dapatkan cuman ya melaksanakan nafsu lah, cuman melakukan hubungan intim misalnya kan, kalau nggak begitu. Walaupun itu juga sebenarnya nggak masuk akal juga gitu kan, karena memang pacaran itu biasanya nggak bisa kita hindari hal seperti itu, hampir nggak mungkin. Karena orang merasa dia milik kita, padahal bukan milik kita karena masih pacaran. Tapi itu faktanya yang terjadi. Orang nggak bisa mengesamakan itu. Makanya banyak kasus diambil luar nikah ya. Bahkan ketika saya melakukan survei, bukan survei profesional sih, itu abal-abal ya, cuma nanya iseng-iseng saja, itu banyak bahkan SMP nggak perawan lagi gitu. Itu fakta yang menyedihkan itu kan. Nah, jadi apa poin tadi yang mau saya sampaikan ya? Jadi orang yang sabar itu dia tidak akan pernah pacaran, karena pacaran itu adalah jalan menuju situ. Dan orang pacaran juga ada sebagai berpendapat ya, dengan pacaran aku nanti akan gampang menikahinya, karena dia sudah jadi milikku dan tinggal meresmikan saja, gitu kan? Itu tanda orang berburu tuh. Kalau nggak berburu dia tidak akan pacaran sama sekali. Makanya aneh bagi Louis ini ketika dia nanya-nanya pacar, siapa pacar anda, gitu kan? Atau dia tendensinya adalah membolehkan pacaran, itu nggak boleh, guys. Karena ketika dia mengatakan jangan buru-buru, sedang nggak bisa sinkron dengan pacaran, karena pacaran adalah satu tanda orang itu buru-buru, guys. Kalau orang nggak buru-buru dia tidak akan pacaran, dia akan fokus pada pelajarannya, akan fokus pada kerjaannya, guys. Belum tiba waktu untuk nikah. sama Pak Dimas ya, sudah anak dua kan, itu pasti pengalamannya banyak lah itu. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan saya beri kesempatan kembali untuk yang mau bertanya. Siapa tahu ada pertanyaan apapun boleh kok. Tidak ada ya? Oke, sekarang saya kasih tips untuk cari jodoh. Ya. Ini harusnya kok jebaknya Louis sih nggak ada yang bertanya, guys. Apa ngantuk atau gimana gitu kan? Masa nggak ada yang bertanya? Aduh. Ini sangat-sangat biasa kita tuh ya, biasa kalau interaktif gitu ya, itu kesempatan bertanya tuh manfaatkan lah gitu kan. Jadi jangan sok tahu juga gitu. Bertanya gitu kan. Kalau saya bertanya ini kan, saya kan tanyakan semua yang saya sampaikan di komentar ini gitu kan. Louis kok begini kok begitu gitu kan. Itu tandanya kita tuh paham dengan yang disampaikan. Jangan-jangan mereka ini nggak paham dengan yang disampaikan, atau mereka cuma imani saja gitu kan. Jadi mereka tuh seharusnya guys berpikir kritis kayak saya berpikir kritis. Saya tidak bisa saja percaya dengan apa yang disampaikan. Saya banyak pertanyaan tidak saya yang harus saya sampaikan Louis gitu kan. Nah,
Nah itu sudah terwakili beberapa komentar saya di video ini dan video saya lainnya gitu kan. Tapi mereka ini tidak ada bertanya gitu kan. Saya ragu apakah mereka ini paham atau mereka ini ya sudahlah percaya aja apa dulu gitu kan. Kalau kita tidak bisa percaya sesuatu begitu saja tanpa kita tuh berpikir kritis dan berpikir kritis dan terbuka gitu, sehingga kita tuh mendapatkan kita menempatkan logika di atas segalanya gitu. Jadi tidak hanya gampang percaya pada sesuatu yang orang lain sampaikan begitu saja tanpa pernah memakai logika atau berpikir kritis, guys. Belum ada jodoh, ini ada tips nih. Kisah Abraham mencarikan jodoh untuk anaknya. Jadi ini dalam Kejadian 24 ayat 1, nanti silakan cek secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Nanti akan dapati beberapa prinsip-prinsip penting di situ. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit, yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Di sini dengan tegas prinsipnya, pokoknya enggak boleh cari yang dari bangsa Kanaan yang tidak seiman dengan dia. Enggak boleh. Jadi bagaimana caranya? Pada waktu itu Abraham menyuruh untuk pergi ke rumah saudaranya untuk cari jodoh untuk Ishak. Dan kemudian dalam perjalanan Abraham memberi berkat dan mendoakan supaya jodohnya itu bisa ketemu. Dan Tuhan menuntun pembantu dari Abraham ini untuk ketemu jodoh dari Ishak. Tuhan tuntun. Dan hal ini juga penting untuk kita pahami bahwa satu hal yang harus kita lakukan. Pertama, berdoa sungguh-sungguh untuk orang yang tepat, dan kemudian Tuhan akan menuntun kita kepada orang yang tepat. Begitu. Kita harus doakan. Kita harus doakan yang mana Tuhan, apakah benar ini apa enggak. Dulu waktu saya sebelum menikah juga sama istri saya ya, kami doa puasa. Senin Kamis tuh kami doa puasa untuk benar gak ini? Dan apakah Tuhan memang sudah setujui dengan yang ini dan lain-lain. Dan puji Tuhan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Waktu itu Kak Fedi juga datang ya. Itu, dan sekarang sudah anak 1. Belum tambah lagi. Nanti rencana mau tambah lagi, tapi ya biar Tuhan yang atur kan. Seperti itu. Tapi dari situ kita tahu bahwa jodoh gak perlu buru-buru. Tapi jodoh juga harus didoakan supaya dapat orang yang tepat, yang sesuai dan seiman dengan kita. Oke, saya beri kesempatan terakhir untuk yang bertanya. Kalau tidak ada, kita akan berdoa menutup firman Tuhan ini. Ini ada yang bertanya, Kak Luis, yang Japri. Mungkin Kak Fiti bisa bacakan pertanyaannya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari Kak Linda ya. Ya, pertanyaannya langsung aja ya. Tolong jelaskan Kak, 2 Korintus 6 ayat 14 berkata demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pasangan yang tidak seimbang dan yang sepadan maksudnya apa, dan tolong dijelaskan. Nah, seperti itu Kak. Iya, yang tidak sepadan. Jadi tadi padahal Luis sudah menerangkan loh, masa ditanya lagi guys, ya kan? Tadi apakah orang yang menyimak atau gimana gitu kan? Tadi Luis sudah menjelaskan, saya masih ingat penjelasan Luis tadi. Tapi kenapa masih ditanyakan lagi gitu kan? Gini ya, pasangan yang tidak seimbang dan tidak sepadan itu ya memang seperti yang saya sudah jelaskan bagaimana prinsip hidupnya atau ajarannya atau worldview ya, kalau dibilang wawasan dunia imannya itu berbeda sama sekali. Sehingga gini, kayak misalnya ya pasangan, kalau teman-teman pernah ke sawah ya, ke sawah atau kebun itu, kan itu ada sapi ya, ada sapi itu biasanya gemburkan tanah itu, sapi ada 2, kemudian dia pakai pasung untuk bisa jalan sama-sama secara seimbang kan. Jalan sama-sama seimbang sehingga tidak dahulu, tidak kurang. Nah, kenapa bisa tidak seimbang? Ketika yang satu ini prinsip hidupnya nggak sama.
yang satu mungkin lebih rendah, atau yang satu dia tidak sama dengan kita. Makanya konteksnya kan dibilang di sini kan, apa sebenarnya persamaan antara Kristus dan Belial. Kristus dia penuh kasih, Belial dia berhala yang tentunya menghukum. Ini guys ya, ini ngomongnya bukan prinsip hidup sama sekali, bukan ya. Yang di konteks dia ini adalah tentang hanya kepercayaan, ya, tentang Tuhan, gitu. Bisa gini, kita tuh menikah ya, yang kita temukan sering orang tuh adalah berbeda, ya. Kita juga jangan menikah ya, apapun itu kayak Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Jadi bukan berarti perbedaan itu membuat kita bisa satu, ya. Tapi dalam hal agama nggak bisa disatukan. Maka Islam itu mengenal ke Islam itu ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamaku. Soal agama kita nggak bisa bersatu. Tapi soal kemanusiaan, soal sosial kita bisa bersatu. Kita bisa dagang bareng, kita bisa jalan bareng, ya, temenan bareng, apalagi ya mengerjakan hal-hal bareng yang tidak menyangkut urusan agama. Ya paham ya. Jadi makanya ini konteksnya hanya untuk agama, ya, bukan prinsip hidup, bukan. Misal saya prinsip hidup saya adalah hidup hemat, sederhana, masa depan. Istri saya prinsipnya adalah hidup boros, ya, suka shopping, masa sekarang. Nah itu kan dua prinsip berbeda. Tapi kami bisa menyatu. Kenapa? Karena kami masih seiman. Paham ya? Kami bisa menyatu kalau saya tidak seiman. Misal saya dengan orang Kristen ya bisa menyatu dalam hal agama gitu. Karena nikah itu harus satu agama. Beda agama nggak boleh. Nah, jadi ini bukan ngomong tentang prinsip hidup, tapi ngomong tentang prinsip agama, ya. Prinsip hidup yang dilatar belakangi agama. Jadi bukan prinsip hidup secara global. Itu yang harus jelaskan harusnya. Masa saya bisa menjelaskan lebih bagus pada Louis gitu kan? Ini jelas konteks mengenai agama saja, bukan hidup seluruhnya. Karena kalau begitu, kalau ini ngomong tentang global, maka tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, nggak ada. Orang Jawa berbeda dengan orang Batak, berbeda dengan orang Minang, berbeda dengan orang Papua, nggak bisa bersatu, ya kan? Tapi faktanya kita bisa bersatu. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Tapi ini ngomong tentang konteks agama. Orang beda agama nggak bisa bersatu dalam hal agama, tapi bisa bersatu dalam lain hal. Islam dan Kristen bisa bersatu dalam hal kemanusiaan. Sama-sama kita bangun pasar, sama-sama kita berdagang, sama-sama kita bantu fakir miskin bisa. Sama-sama bangun jalan bisa, tapi kalau sama-sama bangun gereja nggak bisa. Sama-sama bangun masjid nggak bisa, ya. Tapi kalau mungkin agama mereka boleh ya, kalau Islam nggak boleh, gitu loh guys. Itu poinnya di situ ya. Padahal ini juga nggak, soalnya mereka juga nggak bisa dong sama-sama mau masjid. Kenapa? Mereka nggak boleh kan bercampur dalam hal agama kan. Nah itu poinnya. Tapi mereka malah mengatakan boleh berminat toleransi, boleh bangun jaga gereja, boleh bangun gereja boleh, padahal mereka dilarang sebenarnya kan, kayak bangun masjid atau jaga masjid. Karena ini konteksnya adalah kalau agama itu harus pisah gitu guys, dalam hal agama. Tapi kalau dalam kehidupan selain agama boleh gitu. Umatnya nggak kasih sesembahan ke dia. Jadi ini perbedaan prinsip hidup ini yang Bukan membuat prinsip hidup. orang itu Bukan. tidak seimbang. Ketika yang satu dia harus melakukan kasih kepada sesamanya, yang satu boleh membalas kejahatan, itu kan nggak seimbang, ya kan? Itulah kenapa yang dimaksud dengan di situ tidak seimbangnya sebuah hubungan membuat pada akhirnya ya orang itu nggak cocok gitu, nggak cocok. Nanti kalau teman-teman sharing-sharing dalam rumah tangga, teman-teman akan tahu ya bagaimana perbedaan. Kalau rumah tangga nggak cocok, bukan masalah agama, itu bukan suatu masalah besar. Masih bisa. Contoh, misalnya saya kalau cocok sama istri saya ya, misalnya saya lebih baik dari dia, misalnya saya hidup sederhana, hidup hemat, fokus masa depan. Nah dia adalah hidupnya boros, suka shopping dan fokus masa sekarang. Nah itu bisa kita seimbangkan dengan cara apa? Dalam hal kita kompromi. Menurut kita misalnya kayak masa depan dan masa sekarang, oke. Bagi saya masa depan penting, bagi dia masa sekarang penting. Kita ambil jalan tengah, yaitu kita tetap memikirkan masa depan, tapi jangan lupakan masa sekarang. Nah, itu adalah jalan tengah namanya. Jadi saya tidak egois, dia tidak egois. Tapi untuk hal misalnya hobi shopping atau hidup hemat itu pakai prinsip saya. Kenapa? Karena kondisi kita sekarang lagi kekurangan. Kita bukan orang kaya, sehingga kita tidak saja hidup boros dan shopping, belum waktunya. Gitu loh guys, paham ya?
Itu kompromi namanya. Ini sesuatu yang nggak seimbang bisa seimbangkan dengan jalan tengah atau kompromi. Ya, itu poinnya. Jadi segala sesuatu yang seimbang tuh bukan yang nggak bisa seimbangkan, bisa. Tapi kalau dalam agama nggak bisa seimbangkan. Contoh, saya misalnya kayak menikah beda agama, pasangan saya Kristen, saya Islam. Apa saya bisa menyeimbangkan dia tuh menuangkan Yesus, saya menuangkan Allah, bisa seimbangkan? Kan nggak bisa. Bagaimana cara menyeimbangkan coba? Nggak bisa seimbangkan itu guys, ya. Nggak bisa. Misalnya kayak saya sekarang kita nyembah Allah dulu deh, besok kita nyembah Yesus, kan nggak bisa begitu. Karena agama nggak bisa seimbangkan dalam hal agama. Atau ya udah deh saya ngalah, saya nyembah Yesus, kan nggak bisa begitu. Atau dia ngalah, dia nyembah Allah, kan nggak bisa begitu. Itu bukan nikah beda agama namanya. Jadi dalam hal agama nggak bisa seimbangkan. Tapi kalau dalam prinsip hidup dan agama bisa seimbangkan guys. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi Luisnya nggak paham mengenai itu. Dia menyamakan antara prinsip hidup ya yang berlaku untuk global dengan prinsip hidup yang diatur agama. Itu dua hal yang berbeda. Suku itu juga menjadi masalah. Kadang-kadang membuat kita nggak seimbang juga. Tapi perbedaan suku masih bisa ditoleransi kan. Artinya ya mungkin perbedaan cara buat kopi gitu kan. Ya, kan tapi prinsip juga. Tiap suku punya prinsip hidup. Nah, jadi Luis secara langsung dia sadar mengakui bahwa kalau beda suku nggak masalah, masih bisa diseimbangkan. Tapi dia nggak ngerti bahwa prinsip hidup itu termasuk juga prinsip hidup suku. Tiap suku punya prinsip hidup masing-masing. Makanya lebih tepat dikatakan bahwa prinsip hidup yang diatur agama atau prinsip agama gitu loh guys. Nah, Luis kan tidak ngomong itu, dia hanya ngomong tentang prinsip hidup gitu kan. Sementara prinsip hidup itu adalah global, ya. Bukan hanya prinsip hidup agama tapi juga prinsip hidup secara menyeluruh gitu guys. Satu caranya A, yang satu caranya B. Tapi kalau beda iman, yang satu sembah Kristus Yesus sebagai Tuhan, yang satu sembah berhala, Allah lain. Bagaimana kita bisa satu tujuan? Islam tidak menyembah Allah lain, dia menyembah Allah Bapa. Islam itu ya. Jadi Luis yang katakan Islam itu menyembah Allah lain. Justru menyembah Allah lain itu adalah kalian. Karena kalian menyembah Allah lain yang namanya Yesus. Kalian menyembah Allah lain yang namanya Roh Kudus. Jadi ada Allah Bapa, Allah lain itu Allah manusia, Allah anak, Allah lain itu adalah Allah Roh Kudus. Jadi menyembah Allah lain itu adalah kalian. Kami tidak menyembah Allah lain. Kami menyembah Allah yang kalian sembah, yaitu Allah Bapanya Yesus, guys. Itu poin di situ. Jadi Luis ini salah arti dalam mengartikan Allah lain. Enggak. Allah kita sama, Luis. Allah kita sama. Itu Allah Bapa, Allahnya Yesus. Tapi Allah kalian yang kedua, ketiga beda dengan kita. Kita tidak meyakini adanya Allah lain selain Allah Bapa. Nah, kalian kan meyakini adanya Allah Anak dan Allah yang Kudus. Kita tidak meyakini itu. Jadi yang meyakini ada Allah lain itu kalian, bukan kami. Jadi jangan bahwa katakan Islam itu meyakini Allah lain, tidak. Kita meyakini Allah yang sama dengan kalian, ya, yaitu Allah Bapa. Itu poin guys. Membawa anak-anak kita kepada Kristus. Yohanes 14 ayat 6 kan dibilang jalan kebenaran dan hidup ada melalui Yesus Kristus. Tapi pasangan kita tidak percaya itu. Yesus cuma manusia. Ya, itu jalan ya, bukan tujuan. Dan jalannya pada waktu itu. Sebelum beliau ada jalan lain namanya Musa, ada jalan lain namanya Abraham, Daud dan sebagainya. Nah, setelah beliau ada jalan lain yaitu penolong yang dia minta, penolong lain yang dia minta oleh Bapa. Itulah jalan berikutnya, yaitu Nabi Muhammad, guys. Biasa, yang menyelamatkan adalah perbuatan baik. Nah, itu kan udah gak seimbang. Jadi kira maksud pasangan yang tidak seimbang dan yang sepadan. Yang menyelamatkan adalah iman dan perbuatan baik, iman dan takwa. Kalau perbuatan baik tidak menyelamatkan, ngapain Anda berbuat baik coba? Anda cukup beriman saja. Maka itu ajaran yang absurd ya. Karena untuk selamat kita butuh iman dan takwa. Anda beriman dan berbuat baik. Kalau Allah berbuat baik itu tidak menyelamatkan, orang akan berpikir ngapain berbuat baik. Orang ada kesempatan untuk tidak berbuat baik. Kenapa? Toh tidak itu yang menyelamatkan. Orang akan hanya mau beriman saja. Cukup beriman udah selamat kok. Ngapain berbuat baik? Nah, tidak begitu kan? Maka Islam mengatur ya, untuk selamat itu butuh dua. Percaya, beriman, dan berbuat baik. Ya. Jadi Anda perlu beriman dan berbuat baik untuk selamat. Karena iman aja nggak cukup. Iman akan membuat Anda kekal di surga, tapi tidak membuat Anda tuh masuk surga langsung. Enggak. Akan dihukum berdasarkan berapa dosa yang Anda miliki dibandingkan dengan pahala yang Anda miliki gitu guys. Itu baru namanya keadilan. Itu maksudnya itu. Jadi bukan berbicara soal umur
kok istriku lebih tua dari saya, contohnya kan umur kayak gitu kan, itu nggak jadi masalah, nggak jadi prinsip yang terlalu masalah. Tapi ketika berbicara mengenai iman, itu akan menjadi masalah yang sangat Udah besar. malam guys, jam setengah 2. Silakan, ada pertanyaan lain, silakan. Tapi saya tuntut Ya, akan Luis. tuntaskan ya. Ya, silakan. Kalau misalnya sekarang misalnya di antara anak muda ini sedang punya pacar yang beda iman, apa yang harus dilakukan? Apakah diputuskan sekarang juga habis ibadah ini atau gimana? Ya, pertanyaan sulit ya, karena pas lagi sayang-sayangnya harus pisah gitu ya. Itu sebenarnya pertanyaan mudah ya, tinggal jawab putuskan saja gitu kan. Nggak peduli lagi sayang-sayangnya atau gimana pun, putuskan saja gitu ya. Meskipun berat, putuskan. Kita nggak bisa bicara kebenaran dicampur dengan perasaan guys ya, karena kebenaran nggak bisa membawa perasaan gitu ya kan. Jadi makanya adalah kalau kebenaran itu nggak bisa campur dengan cinta, nggak bisa, karena cinta itu kadang-kadang membutakan. Tapi kalau cinta yang benar nggak masalah. Tapi kalau cinta yang salah itu harus segera diputuskan guys. Tapi kalau menurut saya sih putusin aja ya, karena gini, resikonya terlalu besar untuk kita lanjut sama dia. Resikonya terlalu besar dibandingkan enaknya, karena pernikahan itu pada akhirnya bukan berbicara mengenai cinta lagi ya. Tidak hanya berbicara mengenai cinta lagi, tapi bagaimana kita bisa jalan sama-sama dalam jatuh bangunnya hidup lah, begitu. Nah, saran saya sih putusin aja dan doakan. Siapa tahu dia percaya Tuhan. Saya kasih satu kasus ya, satu kasus. Iya, orang Islam udah percaya Tuhan. Kalian saja yang percaya pada manusia gitu kan. Kasus dari Ruth ya. Teman-teman tahu ya, Ruth ini dari bangsa lain ya. Dia bukan seiman dengan bangsa Israel ya. Dia itu dari suku lain, dari bangsa lain yang menyembah berhala. Tapi kok Tuhan izinkan dia jadi nenek moyangnya Yesus, dan bahkan kan dia neneknya Daud kan. Kok bisa diizinkan gitu? Nah, pertanyaannya gini, Rut 1 ayat 5 ya, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Ini bangsa Israel menikah dengan perempuan. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi, kedua anaknya Mahlon dan Kilion ini menikah dengan bangsa lain, dan kemudian Mahlon dan Kilion mati. Dan kemudian Rut itu kan bangsa lain. Mertuanya bilang, Rut, kamu pulang aja ke bangsamu, gak usah ikut aku ke Israel. Karena toh iman kita beda. Tapi jawabnya Rut tuh menarik sekali. Di Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut mencapai suatu titik di mana dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia diproselitkan, dijadikan Yahudi. Dan kemudian dia menikah dengan orang Yahudi dan menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Maksud saya apa? Apa hubungannya dengan ini? Artinya gini, putusin aja pacar yang nggak seiman daripada kita memiliki resiko yang begitu besar. Tetapi terus doakan. Kalau misalnya dia percaya kepada Yesus bukan karena kita, kan kalau sudah putus sama kita, tiba-tiba dia percaya Yesus, dia menjadi Kristen, dia ikut katekisasi, dan kemudian dia dibaptis, ya berarti ya itu konfirmasi dari Tuhan ya, berarti ya sudah dia gitu. Boleh lanjut aja sama dia nanti. Tapi dalam arti dia sudah memiliki iman dulu, baru kita sama-sama jalan. Jangan sampai kemudian dijanji-janjiin, udahlah nanti kita nikah Kristen, nanti habis itu kita jalan masing-masing. Itu jelas dia enggak sampai di titik di mana dia percaya. Teman-teman, ada banyak kasus di gereja saya ini adalah orang-orang yang dari Islam kemudian percaya Kristus dan melayani sampai detik ini. Ada salah satu anak pemuda yang saat ini saya layani juga. Dia dari Muslim ya, sekarang sudah percaya Yesus. Dia pacaran sama anak remaja saya memang. Tetapi
Muslim itu percaya Yesus, jangan katakan Muslim nggak percaya Yesus, tapi percaya yang benar, yaitu percaya sebagai utusan dan nabi gitu kan. Jadi Louis ini nggak ngerti bahwa Muslim itu juga percaya Yesus gitu. Jangan katakan ya sekali lagi bahwa Muslim nggak percaya Yesus ya. Itu berarti nggak paham tentang Islam berarti gitu. Saya izinkan karena memang laki-lakinya ini benar-benar mau mengikuti ibadah, ikutin katekisasi, pembinaan, dan sampai sekarang belum dibaptis. Saya belum baptis, tapi saya minta untuk dia ikut dulu katekisasi sampai selesai pembelajaran. Nah ini adalah salah satu cara yang apa ya? Ini salahnya guys ya. Jadi kalau nanti dua kejadian nih, entah Louis ditipu, entah si anak ya, pemuda itu ketipu. Jadi gini ya, apa ya? Dia jelas motif dia adalah untuk ke gereja tuh karena ada apa dia mau pacaran sama pemudi gereja. Jelas itu faktanya. Ya. Nah, untuk itu tapi dia apa? Cerdas ya. Dalam artian dia nggak mau dibaptis dulu gitu kan. Ya kan? Karena kalau dia yakin, apalagi coba yang menghalangi dia untuk dibaptis coba. Nah, jadi ini kita kalau Luis paham ini ya, ada peluang bahwa nanti Luis akan ditipu oleh orang ini. Dia pura-pura ke gereja ya, pura-pura itu. Karena kalau orang ke gereja belum tentu dia tuh yakin kan. Karena dia ada masalahnya, dia ada pacaran sama pemudi gereja. Ya kan? Jadi mungkin mungkin dia apa kesempatan nih, ya kan? Tapi orang ini jelas pemudi nggak paham ya. Kalau agama disemenkan, nggak disemenkan gitu kan. Jadi kalau kita tidak akan memilih seperti itu, kita akan kalau misalnya Anda betul-betul suka sama seorang wanita, lalu Anda hendak menikahkan dia pasangan, ya Anda harus membuat dia ikut agama Anda, gitu kan? Makanya jangan pacaran lah, jangan ya hindari hal itu. Ya ini adalah itu suatu hal yang nggak baik ya. Jadi jangan lagi kita ke gerejanya ya pura-pura gitu. Kita nggak tahu juga sih pura-pura apa enggak. Tapi dia yang gerejanya lalu kita tuh apalagi sampai pacaran gitu kan, sedangkan pacaran seragamanya nggak boleh. Nah jadi yang heran saya kok belum mau dibaptis sama Louis gitu kan sudah yakin gitu. Nah ada kemungkinan dia tuh seperti itu, dia pura-pura saja, tapi kita nggak tahu lah selagi itu isi hati orang, kita cuma bisa berasumsi guys. Kalau saya ngomongnya jujur ya, saya nggak bisa memastikan karena asumsi. Kalau Louis kan dia langsung memastikan pasti gitu dan langsung dia fitnah. Kalau saya tidak berani fitnah karena itu buat suatu hal yang pasti masih asumsi gitu kan. Bisa memang pria ini pura-pura agar bisa pacaran dengan pemudi ini, bisa juga dia memang dia belum yakin sepenuhnya saja guys. Sudah yakin tapi belum yakin benar, maka dia belum mau dibaptis gitu kan. Karena sampai selesai. Dan dia menyatakan imannya pada akhirnya. Nah, posisinya ini berbeda dalam arti gini. Dia mau menyatakan imannya pada Kristus bukan karena perempuan ini. Ya silakan begitu loh. Tapi kalau dia nggak ada niat sama sekali, itu kan kelihatan ya orang yang hanya mau menikahin orang tapi nggak ada niat untuk kenal Kristus. Ya mending tinggalin saat ini juga daripada teman-teman menyesal. Dalam kitab Amsal kan dibilang, ya seandainya aku dengar guru-guruku pasti aku nggak akan seperti ini. Ada itu dalam kitab Amsal. Jangan sampai kita menyesal di belakangan. Karena kalau di awal-awal nggak mungkin menyesal, tapi mendaftar kan kalau di awal. Di akhir baru menyesal. Itu aja sih Kak Dimas. Thank you. Ada pertanyaan dari YouTube. Iya apa? Saya tidak langsung aja ya. Mau bertanya, apakah dengan cara menjodohkan yang seiman merupakan salah satu cara? Jadi misalnya ini kayak dalam Islam ya, misalnya saya di Louis nih, saya adalah ulama ya atau ustadz di Islam. Ketika ada orang Kristen ya, laki-laki Kristen ya, itu sering ke masjid ya, ke masjid lalu dia pacaran dengan salah satu jemaat saya, itu saya akan tolak ya. Saya akan katakan tidak boleh kalian pacaran, haram. Jangan kalian beda agama, satu agamanya nggak boleh. Saya tidak akan memfasilitasi dia, nggak akan guys, ya kan? Jadi gini, Anda silakan kalau Anda mau datang ke masjid ikut ibadah, ikut sholat silakan, belajar ngaji silakan. Tapi tolong jangan pacaran sama jemaat saya, karena itu haram, ya kan? Karena bisa jadi juga dia melakukan penipuan ya, dia pura-pura ibadah ke masjid tapi hatinya tidak,
hanya untuk bisa pacaran dengan jemaat saya gitu kan. Dan akhirnya saya ujungnya ditipu dia. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Makanya ya, dan prinsip Islam adalah jangan pacaran meskipun seagama sekalipun. Maka saya akan terang pada dia, yang kamu lakukan ini bagus, kamu ada kemauan untuk belajar Islam, ada kemauan untuk mencoba ibadah Islam, tapi pacar ini saya akan katakan terus terang, ini haram, nggak boleh dilakukan. Jadi sebaiknya kamu putuskan pacar kamu itu, jemaat kamu itu, kalau jodoh akan kemana. Kamu fokus saja pada belajar Islam, fokus saja pada ibadah ya. Nanti kamu akan akan kalau niat kamu tulus suci ya, bukan karena pacaran ini, bukan karena bisa pacaran dengan jemaat saya, kamu insya Allah akan Allah bantu. Nah nanti situ akan ketahuan niatnya. Kalau dia mau ikutin kita, ya sudahlah. Kalau mau begitu, yang terbaik adalah putus ya. Ya sudah, dia akan memutuskan pacaran jemaat itu, ya. Dan kita kasih pengertian juga kepada wanita itu ya, kalau ini haram gitu kan. Nah mereka sama-sama mengerti, dan akhirnya dia serius belajar Islam dan dia mualaf. Nah paslah dia momen dia udah cukup cukup untuk waktu menikah, dan dia punya kemampuan itu ya, dia menikah. Akhirnya happy ending, nggak ada yang kena tipu guys. Jadi dia tuh nikah setelah mengucapkan syahadat. Nah dia tidak pacaran, karena pacaran ketika dia pacaran ya beda agama, dia belum masuk Islam. Masuk Islam pun ya tetap itu berisiko, karena pacaran itu akan membuat bisa jadi hamil luar nikah lah, ekses negatif lain lah. Nah kalau dia tidak masuk Islam gimana? Berarti kita kecolongan dong. Nah itu adalah soal memalukan. Makanya hindari hal seperti itu ya. Jangan pernah memberi peluang pada suatu hal yang salah. Kayak pacaran, jangan kasih peluang pada orang pacaran. Ya meskipun satu agama sekalipun, apalagi ini beda agama. Itu jadi beda pelakuan saya dengan Luis itu beda. Saya akan melakukan yang terbaik. Luis dia tidak terbaik. Dia masih membolehkan orang ini pacaran pada jemaahnya. Padahal mereka tak ngapa-ngapain di luar sana, kita nggak tahu gitu kan. Entah juga dia betul-betul mau masuk Islam, jangan-jangan itu hanya kedoknya saja agar bisa dapat restu untuk memacari jemaatnya Luis itu guys. Nah, kita harus cerdas dalam menyikapi masalah itu kan. Jangan mau kita tuh percaya begitu saja gitu. Harus tetap kita tuh melakukan tindakan preventif. Dan itu sekaligus untuk menguji niat dia. Benar nggak dia benar? Kalau dia benar, dia akan terima apapun yang kita sarankan gitu kan. Karena kan demi kebaikan dia juga gitu. Menghindari pernikahan tidak seiman. Ya bisa juga, karena kan jodoh bisa dari mana aja ya. Jadi bisa dari perjodohan, kan zaman Siti Nurbaya kan gitu kan, jodoh-jodohin. Abraham kan jodohin anaknya juga gitu. Ya itu bagus, karena kan pergaulan kita kan nggak luas. Tapi kalau ada kita mengenal orang yang bagus seiman, ya kita jodohkan dengan mereka yang seiman juga. Itu juga bagus untuk menghindarkan hal semacam itu. Tapi jodoh itu kan banyak hal ya. Salah satunya bisa ketemu di media sosial juga. Ada teman sekelas saya, dia sekarang pelayanan juga di luar negeri kan. Nah, kenal jodohnya pelayanan Jepang dia. Kenal jodohnya mana? Media sosial. Dan bertahan sampai sekarang. Ada mereka yang kenal ketika ibadah gabungan dan lain-lain. Kemudian bisa jalan sampai sekarang. Intinya sebenarnya bukan bagaimana cara kita mendapatkan jodoh kita, tapi seberapa jauh kita mendoakan pasangan hidup. Saya ingat waktu kuliah dulu, waktu kuliah tiba-tiba lampu mati, itu Pak Ponsius yang ngajar kami tuh. Lampunya tiba-tiba mati, listrik mati, padam, nggak lihat apapun kami dalam kelas tuh. Kemudian Pak Ponsius masuk dalam kelas, dia bilang, ayo kita gunakan momen ini untuk berdoa. Saya pikir berdoa supaya lampunya menyala, saya pikir ya. Atau doa supaya tidak terjadi apa-apa. Enggak. Pak Ponsius ajak satu doanya. Kita doakan jodoh kita masing-masing, gitu katanya. Wah, saya bilang ini ngapain juga, kurang kerjaan nih dosen nih. Lampu mati disuruh doain jodoh gitu. Tapi ternyata itu penting juga gitu. Kita doakan supaya kita nggak salah. Kalau memang bukan ini jodohku Tuhan, pisahkan aku dari dia, gitu kan. Kalau memang ini Tuhan jodohku, lanjutkan aku sama dia. Itu aja sih mungkin, amin. Masalahnya ya, ini guys ya, ini bentar. Ini kita kok gini ya. Bentar ya. Islam ternyata menyebar. Bentar. Islam ternyata menyebar. Jadi ini video lu selesai ya, gini. Ini menurut saya tadi itu agak absurd ya. Kenapa ya? Kenapa dosen Luis ini tidak ngomong yang lebih mengena pada semuanya?
Misalnya kayak mendoakan bangsa ini atau mendoakan kedua orang tua, itu lebih relevan ketimbang ngomong tentang jodoh. Kenapa? Gini loh guys ya. Apakah semua pertanyaan adalah apakah semua muridnya di kuliah itu adalah sedang lagi nyari jodoh? Kan tidak. Jadi kurang mengena gitu. Ini menurut saya agak aneh, agak absurd. Apalagi kita tulis kan, kalau kita lagi pacaran, apakah ini jodoh kita apa tidak gitu kan? Kan nggak semuanya anak kuliah tuh pacaran gitu guys. Ada yang betul-betul hanya kuliah, yang sedang tidak mau pacaran, yang betul-betul fokus kuliah kan ada. Makanya itu aneh sekali menurut saya. Ada dosen yang seperti itu. Harusnya ketika itu ya dia ngajak berdoa. Kita doa yuk demi bangsa ini, demi apa namanya ya, demi akhlak bangsa ini, demi akhlak rakyat kita, atau demi kedua orang tua kita. Itu lebih relevan gitu kan, karena mereka semua pasti punya orang tua, mereka semua pasti punya bangsa, ya kan. Mereka juga merupakan rakyat dari, mereka juga punya rakyat, dalam artian mereka adalah rakyat juga gitu guys. Itu lebih relevan dibandingkan ngomong tentang jodoh. Karena jodoh itu nggak semua anak kuliah tuh sedang pacaran, dan nggak semua juga sedang lagi cari jodoh. Nah itu isi poinnya guys. Ini menurut saya tuh kurang tepat dosennya ngomong tentang jodoh di momen mati lampu itu, ya kan. Ini aneh bagi saya guys. Nggak mengena pada semua orang. Yang senang tentu orang yang betul-betul memang lagi pacaran. Kalau lagi pacaran, kamu pikir ini dosen kurang kerjaan seperti yang aku tulis tadi ya. Orang lagi fokus kuliah belajar kok malah ngomongin jodoh. Saya lama lagi mau nikah lama, ya kan. Saya masih fokus pada kuliah, belum lagi bantu orang tua, kerja lagi gitu kan. Jadi ini menurut saya sedikit absurd guys. Jadi akan orang yang tidak lagi sedang pacaran, yang tidak sedang jodoh akan mengatakan ini memang dosen kurang kerjaan gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.